Pernahkah kamu merasa malas meskipun tahu ada banyak hal yang harus dilakukan? Atau mungkin kamu sering menunda-nunda tugas karena merasa tidak ada energi untuk memulai? Kali ini kita akan membahas fenomena yang sering dialami oleh banyak orang, yaitu rasa malas. Apa sih yang sebenarnya menyebabkan rasa malas itu muncul? Dan bagaimana kita bisa menghadapinya? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Rasa malas seringkali dikaitkan dengan keinginan untuk menghindari pekerjaan atau kegiatan tertentu. Malas bukan hanya tentang tidak ingin bekerja, tapi juga bisa melibatkan perasaan enggan, ketidakmampuan untuk memulai, atau bahkan merasa tidak berdaya dalam menghadapi tugas tertentu. Namun, rasa malas bukan sifat yang permanen dan bisa muncul karena berbagai faktor yang saling terkait. Faktor pertama yang bisa menyebabkan rasa malas adalah aspek psikologis kita. Misalnya, stres atau kecemasan yang berlebihan. Ketika seseorang merasa tertekan dengan tugas atau target yang besar, otak kita cenderung menghindari untuk menghadapinya, yang akhirnya muncul rasa malas. Selain itu, faktor kebosanan juga seringkali menjadi penyebab. Ketika kita merasa tidak tertarik atau tidak menemukan arti dalam suatu aktivitas, kita lebih cenderung untuk menunda-nunda dan akhirnya merasa malas. Rasa malas juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Misalnya, jika kita terbiasa bekerja di lingkungan yang penuh distraksi seperti sosial media atau suasana yang berantakan, hal ini dapat mempengaruhi fokus dan motivasi kita. Kebiasaan buruk juga berperan besar, misalnya kebiasaan menunda-nunda yang bisa menjadi pola berulang dan akhirnya menambah rasa malas itu sendiri. Kebiasaan ini bisa membuat kita merasa kewalahan dengan banyaknya pekerjaan yang menumpuk. Salah satu alasan terbesar mengapa rasa malas bisa muncul adalah kurangnya motivasi atau tujuan yang jelas. Ketika kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang manfaat atau hasil dari suatu pekerjaan, kita cenderung kehilangan semangat untuk melakukannya. Tujuan yang jelas akan memberikan kita arah dan dorongan untuk terus melangkah. Sebaliknya, ketika tujuan itu kabur atau tidak menarik bagi kita, rasa malas bisa semakin menguat. Ternyata, rasa malas juga bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kurang tidur, pola makan yang buruk, atau kurang olahraga dapat mempengaruhi energi kita. Ketika tubuh merasa lelah atau tidak sehat, otak kita juga akan lebih cenderung memilih untuk beristirahat daripada melakukan aktivitas. Selain itu, gangguan kesehatan mental seperti depresi juga bisa menjadi penyebab rasa malas. Seseorang yang mengalami depresi bisa merasa tidak ada energi untuk melakukan hal-hal yang biasanya mereka nikmati. Jadi, sekarang kita tahu apa saja yang bisa menyebabkan rasa malas muncul. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Ketika kita tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya, rasa malas akan berkurang. Kedua, membuat jadwal dan rutinitas. Mengatur waktu dan membagi tugas menjadi bagian kecil yang bisa membantu kita untuk tetap fokus. Dengan rutinitas yang baik, kita bisa lebih mudah mengatasi rasa malas. Ketiga, menghindari distraksi. Jika kita bekerja di lingkungan yang penuh distraksi, coba untuk menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas, seperti mematikan pemberitahuan dari sosial media atau menjaga area kerja tetap bersih dan rapi. Keempat, menjaga kesehatan fisik. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan rutin berolahraga adalah kunci untuk menjaga tubuh dan pikiran tetap bugar. Ketika tubuh kita sehat, kita akan memiliki lebih banyak energi untuk menjalani aktivitas. Kelima, mencari dukungan sosial. Terkadang, berbicara dengan teman atau keluarga bisa membantu kita untuk menemukan motivasi baru. Mereka bisa memberikan perspektif berbeda dan mendukung kita untuk tidak menyerah. Terakhir, penting untuk mengubah cara kita berpikir tentang rasa malas. Jangan terlalu keras pada diri sendiri.
Rasa malas adalah hal yang normal dan setiap orang pasti mengalaminya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan biarkan rasa malas menguasai hidupmu. Cobalah untuk menghadapi tugas kecil dulu dan perlahan kamu akan merasa lebih siap untuk tugas yang lebih besar. Ingat, semua orang punya momen malas. Yang penting adalah bagaimana cara kita untuk kembali bangkit. Rasa malas adalah sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja. Tetapi kita bisa menghadapinya dengan cara yang tepat. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang penyebab dan cara-cara untuk mengatasinya, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih produktif dan penuh semangat. Semoga video ini memberikan kamu wawasan baru dan inspirasi untuk mengatasi rasa malas. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like and subscribe untuk video-video menarik lainnya.